Berjumpa kembali dengan channel Kuliah Online Ekonomi. Nah, di video ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan monopoli, monopsoni, dan diskriminasi harga. Kita masuk ke soal yang pertama. Di soal ini kita disuruh untuk menentukan inverse market demand, kemudian fungsi AR, dan juga fungsi MR. Oke. Kemudian kita disuruh untuk menggambar kurva AR dan MR-nya. Untuk yang pertama, persamaan permintaannya H sama dengan 100 minus 5P, dan yang kedua H sama dengan 6400 per P kuadrat. Untuk fungsi ini H sama dengan 100 minus 5P. Yang pertama, inverse market demand. Sebenarnya ini adalah cara penulisan fungsi demand yang lain, di mana di inverse market demand ini P atau harga itu merupakan fungsi dari H. Jadi kita ubah persamaan dari demand tadi. Oke, kita dapat P sama dengan 20 minus 0,2 H. Inilah inverse market demand. Kemudian fungsi AR. Nah, AR, average revenue, dalam pasar monopoli adalah inverse market demand yang telah kita buat tadi. Jadi AR-nya adalah 20 minus 0,2 H. Kemudian kita disuruh untuk fungsi MR. Fungsi MR adalah mengubah koefisien H pada AR menjadi 2 kali lipat. Oke, jadi kalau AR-nya 20 minus 0,2 H, maka MR-nya adalah 20 minus 0,4 H. Nah, kalau tadi mungkin cara cepatnya ya, bagaimana kita memperoleh fungsi MR. Ini adalah langkah-langkahnya sebenarnya. Kita hitung dulu atau kita tentukan dulu fungsi TR. TR adalah P dikalikan dengan H. P-nya kita ganti dengan inverse demand tadi, 20 minus 0,2 H dikalikan dengan H, maka TR-nya seperti ini. Dan MR adalah turunan pertama fungsi TR terhadap H. Karena TR-nya adalah 20 H minus 0,2 H kuadrat, maka MR-nya adalah 20 minus 0,4 H. Sekarang kita gambar. Saya ulangi, AR kita tadi adalah 20 minus 0,2 H dan MR tadi adalah 20 minus 0,4 H. Kita gambar dalam grafis, sumbu horizontalnya H, sumbu vertikalnya P atau AR atau MR tadi. Gambarnya seperti ini. Sekarang untuk fungsi H sama dengan 6400 per P kuadrat. Oke, inverse market demand kita ubah fungsi permintaan tadi sehingga P merupakan fungsi dari H, kita dapat P sama dengan 80 akar H. Fungsi AR, average revenue, adalah inverse market demand itu sendiri, jadi AR adalah 80 per akar H. Oke, kita sekarang mencari fungsi MR. Oke, kita lihat dari langkah-langkahnya saja. TR adalah P kalikan dengan H, jadi P nya kita ganti dengan 80 per akar H, kita dapat TR adalah 80 dikalikan H pangkat setengah atau 80 akar H. Maka MR nya adalah turunan pertama fungsi TR terhadap H, kita peroleh 40 per akar H. Dan ini adalah grafisnya. AR nya seperti ini dan MR nya seperti ini. Oke, kita beranjak ke soal nomor 2. Sebuah industri mempunyai karakteristik seperti ini. Yang pertama, fungsi biaya tiap perusahaan. Ingat ya, ini tiap perusahaan. C sama dengan 100 ditambah 2H kuadrat. Fungsi permintaan industri, artinya fungsi permintaan pasar, P sama dengan 90 minus 2H. Yang pertama, jika industrinya hanya ada satu perusahaan, sebagai monopolis berarti kita disuruh untuk menentukan harga, kuantitas, dan profitnya. Kemudian yang kedua, jika di dalam industri pasarnya adalah pasar persaingan. Kalau tadi monopolis, sekarang pasar persaingan. Kita diminta untuk menentukan sama harga, kuantitas, dan profit di dalam industri. Ya, harga, kuantitasnya bukan kuantitas per perusahaan, tetapi kuantitas di industri dan profitnya di industri juga. Kemudian yang ketiga, kita disuruh untuk menggambar dan menentukan deadweight loss due to monopoly. Deadweight loss karena monopoli. Seperti apa? Oke, kita mulai jika pasarnya adalah monopoli, artinya di dalam pasar hanya ada satu perusahaan. Oke, kita pahami dulu teorinya atau karakteristiknya. Oke, AR dalam monopoli sama dengan kurva permintaan industri. Kemudian, monopolis akan berproduksi secara optimal pada level MR sama dengan MC.
Kemudian harga yang dibebankan adalah P pada kurva permintaan. Sekali lagi, P pada kurva permintaan atau P pada AR saat H optimal sebagaimana kita dapat di poin sebelumnya. Oke, nah, saat kita membandingkan dengan pasar persaingan, pasar dengan monopoli akan mempunyai karakteristik seperti ini. Kuantitasnya lebih sedikit, harganya lebih tinggi, dan ada deadweight loss. Oke, kita mempunyai persamaan cost seperti ini. 100 ditambah 2Q kuadrat, maka marginal cost adalah turunan fungsi cost atau turunan fungsi total cost terhadap Q, maka MC-nya adalah 4Q. Fungsi permintaannya P sama dengan 90 minus 2Q, maka AR-nya adalah sama 90 minus 2Q dan MR-nya adalah 90 minus 4Q. Oke, langkah-langkahnya telah kita bahas ya berulang-ulang ya, bagaimana memperoleh fungsi dari MR. Nah, di dalam kondisi optimal MR itu akan sama dengan MC, maka 90 minus 4Q sama dengan 4Q. Kita dapat Q-nya adalah 11,25. Kemudian Q ini kita substitusikan ke fungsi permintaan atau ke fungsi AR, kita dapat P-nya adalah 67,5. Inilah kondisi optimal di monopoli, akan berproduksi 11,25 unit dan menetapkan harga sebesar 67,5. Dengan keadaan ini maka profitnya sama dengan TR dikurangi TC. TR adalah total revenue, berarti price dikalikan dengan quantity. Total cost-nya adalah total cost C saat Q sama dengan 11,25. Oke, kita dapat profitnya 406,25. Nah, bagaimana jika pasarnya adalah pasar persaingan? Kita akan mempunyai karakteristik seperti ini. Untuk perusahaan, karena sebagai price taker, AR sama dengan MR sama dengan P. Dan P di sini adalah P harga keseimbangan di pasar, pertemuan demand dan supply dalam pasar atau industri. Nah, perusahaan itu akan berproduksi saat P sama dengan MC. Sebenarnya MR sama dengan MC, karena MR-nya sama dengan P, maka kita tulis P sama dengan MC. Oke, jadi ingat price-nya sama dengan marginal cost. Nah, kalau di persamaan monopoli tadi, price-nya akan selalu lebih besar daripada marginal cost. Nah, untuk industri, karakteristiknya seperti permintaan dan penawaran yang telah kita pelajari, harga dan kuantitas yang diperdagangkan adalah pertemuan antara demand dan supply di dalam industri. Oke, kita mempunyai fungsi permintaan P sama dengan 90 minus 2Q. Fungsi penawarannya kita tahu, fungsi penawarannya adalah fungsi MC. Jadi MC sama dengan 4Q. Q ini Q besar, Q yang ada di dalam industri. Keseimbangannya terjadi saat permintaan sama dengan penawaran, P sama dengan MC. Jadi 90 minus 2Q sama dengan 4Q, kita dapat Q 15 dan P 60. Artinya di dalam industri di mana pasarnya adalah pasar persaingan akan dihasilkan output sebesar 15 unit dan ditetapkan harganya adalah 60. Nah, profitnya berapa? Profitnya sekali lagi selisih antara total revenue dikurangi dengan total cost. P dikalikan dengan Q dikurangi cost saat Q optimal. Oke, P-nya tadi 60, Q-nya 15. Kemudian kita masukkan ke fungsi C tadi. C itu adalah 100 ditambah 2Q kuadrat, maka Q-nya kita ganti dengan 15, kita memperoleh profitnya 350. Oke, kita bandingkan. Dibandingkan dengan monopoli tadi, di monopoli Q-nya akan lebih kecil dibandingkan dengan Q di pasar persaingan sempurna. Kalau di pasar ini tadi Q-nya adalah 15, kalau di monopoli tadi Q-nya adalah 11,25. Kemudian harga di monopoli akan lebih tinggi. Kalau di monopoli tadi harganya adalah 67,5, kalau di pasar persaingan ini harganya adalah 60. Sekarang kita analisis secara grafis. Oke, kita mempunyai fungsi ini, fungsi AR, fungsi MR, dan fungsi MC. Monopoli akan beroperasi saat MC sama dengan MR, titiknya ini. Maka kuantitinya kita tarik ke bawah 11,25. Harganya berapa? Kita tarik ke atas hingga memotong AR. Harganya adalah di 67,5. Inilah produksi optimalnya monopolis. Q 11,25 dan P-nya 67,5. Sedangkan saat pasarnya adalah pasar persaingan, maka P itu akan sama dengan MC. Oke, kita potongkan MC dengan AR. Oke, titik potongnya sebelah ini. Inilah output optimal di pasar persaingan. P-nya adalah 60 dan Q-nya adalah 15. Oke, sekarang
dead weight loss-nya berapa? Dead weight loss-nya adalah area yang berwarna kuning. Oke, luas area yang berwarna kuning. Oke, kita cari dulu alasnya, karena alasnya di sini ada satu titik yang belum kita ketahui. Titik yang di bawah ini untuk menghitung alas adalah nilai dari MC atau MR saat H-nya 11,25. Kita masukkan ke fungsi MC atau MR. Oke, kita peroleh 45. Jadi setengah alas kali tinggi, alasnya adalah 67,5 dikurangi 45 dan tingginya adalah 15 kurangi 11,25. Kita dapat dead weight loss-nya 42,19. Kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah perusahaan dengan karakteristik monopsoni. Oke, misalnya sebuah universitas memerlukan asisten dosen. Oke, hanya ada satu pembeli asisten dosen tersebut, yaitu universitas yang bersangkutan. Maka pasarnya adalah monopsoni. Fungsi permintaan terhadap asisten dosen omega sama dengan 30.000 minus 125 N. Omega di sini adalah upah atau gaji dan N adalah jumlah asisten dosen atau TA yang di hire. Oke, fungsi penawarannya omega sama dengan 1000 ditambah 75 N. Oke. Nah, pertanyaannya, jika universitas memanfaatkan keadaan monopsoni, berapa asisten dosen yang direkrut? Oke. Dan mungkin kita bisa menentukan juga berapa upah yang akan dibayarkan. Yang kedua, jika universitas dihadapkan pada keadaan harus membayar gaji 10.000, berapa asisten yang direkrut? Oke, kita bahas. Oke, di keadaan monopsoni ini ada beberapa terminologi yang ada di pasar monopsoni. Marginal value atau MV adalah fungsi permintaan, maka marginal value-nya adalah omega sama dengan 30.000 minus 125 N. Sekarang kita tentukan average expenditure atau AE. Average expenditure-nya adalah fungsi penawaran, maka AE-nya adalah omega sama dengan 1000 ditambah 75 N. Oke. Kita memperoleh total expenditure-nya, berarti AE dikalikan dengan H, kita memperoleh 1000 N ditambah 75 N kuadrat, maka marginal expenditure-nya adalah turunan pertama dari fungsi total expenditure. Oke, 1000 ditambah 150 N. Keadaan optimal pada monopsoni, marginal expenditure sama dengan marginal value. Kita tulis persamaannya, kita memperoleh N atau jumlah yang di hired itu adalah 105 pada upah yang dibebankan yaitu 8.875. Ini di keadaan monopsoni. Nah, bagaimana jika universitas dihadapkan harus membayar gaji sebesar 10.000? Maka universitas akan memenuhi persamaan permintaannya. Oke, persamaan permintaannya tadi, permintaan terhadap TA, permintaan terhadap teacher assistant, permintaan terhadap asisten dosen itu adalah omega sama dengan 30.000 dikurangi 125 N. Kita ganti omeganya dengan 10.000, maka jumlah asisten dosen yang direkrut adalah 160. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini ada perusahaan mobil, dia memproduksi dengan marginal cost tetap yaitu sebesar $20.000. Fixed cost-nya $10 miliar. Nah, pasar di perusahaan tersebut ada dua, Eropa dan US, dan fungsi permintaannya berbeda. Untuk Eropa, H sama dengan 4 juta minus 100 P. Untuk US, H sama dengan 1 juta dikurangi 20 P. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika perusahaan itu bisa melakukan diskriminasi harga, berapa harga dan kuantitas yang diproduksi untuk masing-masing kawasan? Yang nomor dua, pertanyaan nomor dua, jika hanya ada single price, oke, maka berapa harga yang dibebankan dan berapa jumlah mobil yang diproduksi oleh perusahaan tersebut? Oke, kita bahas. Pertama, kita membahas jika perusahaan bisa melakukan diskriminasi harga, pengenaan harga yang berbeda untuk setiap produk atau setiap kawasan tertentu atau untuk setiap konsumen tertentu. Oke, karena ada dua jenis permintaan, maka ini yang telah kita bahas tadi, perusahaan bisa melakukan third degree price discrimination. Untuk menentukan itu kita harus tahu dulu AR dan MR untuk masing-masing konsumen, AR dan MR untuk masing-masing kawasan. Untuk Eropa, dari persamaan permintaan seperti ini, maka AR-nya merupakan fungsi dari inverse tadi, 40
dikurangi 0,01 HIE. Maka MRE-nya adalah 40.000 dikurangi 0,02 HI. Oke, kita udah beberapa kali membahas MR ya. Jadi ini saya skip dan langsung saya kasih fungsinya. Untuk US, dengan persamaan permintaan seperti ini, maka AR-nya adalah 50.000 dikurangi 0,05 HI dan MR-nya adalah 50.000 dikurangi 0,1 HI. Jadi AR dan MR untuk setiap konsumennya berbeda. Dan perusahaan bisa memperoleh keuntungannya lebih dengan melakukan diskriminasi harga. Saat perusahaan melakukan third degree price discrimination, ada persamaan MR E sama dengan MRU sama dengan marginal cost. Oke ya. Sekarang ke satu persatu dulu. Untuk Eropa, MRE sama dengan MC. 40.000 dikurangi 0,02 HI sama dengan 20.000, kita dapat HI yang diproduksi di Eropa adalah 1 juta unit pada price $30.000. Oke, price $30 ini adalah merupakan substitusi HI sama dengan 1 juta ke persamaan AR-nya Eropa. Oke, kita dapat PE-nya 30.000. Sedangkan di US, MRU sama dengan MC, 50.000 sama dengan dikurangi 0,1 HIE sama dengan 20.000, kita dapat HI yang diproduksi di US 300.000 unit pada harga 35.000. Dan sekali lagi P35.000 ini adalah substitusi HI sama dengan 300.000 ke fungsi AR-nya US. Sekarang kita akan menentukan profit. Oke, untuk menghitung profit kita hitung dulu total revenue. Total revenue berarti total revenue dari Europe ditambah total revenue dari US. Oke. Hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah 40,5 miliar. Nah, sekarang kita hitung total cost-nya saat memproduksi 1,3 juta unit tadi. Total, secara total. Di Europe 1 juta dan di US 300.000, maka total memproduksinya 1,3 juta unit. Oke, fixed cost diketahui di soal 10 miliar, kita hitung variable cost. Oke, karena marginal cost-nya sama, maka variable cost-nya adalah MC dikalikan dengan HI. 20.000 dikalikan dengan 1,3 juta unit tadi, hasilnya adalah 26M. Total cost-nya berarti 36M. Dan profit yang diperoleh adalah selisih antara total revenue dengan total cost 4,5 miliar. Nah, bagaimana jika perusahaan monopoli tidak bisa melakukan diskriminasi harga sehingga harganya harga tunggal, single price? Karena ada dua jenis permintaan, maka permintaan totalnya adalah permintaan Europe ditambah permintaan US, maka HI-nya adalah 5 juta minus 120P. AR-nya yang merupakan fungsi dari inverse dari demand ini 5 juta minus HI per 120, dan MR-nya merupakan turunan pertama dari total revenue. Oke, total revenue adalah P dikalikan dengan HI. Oke, MR-nya setelah kita hitung adalah 5 juta per 120 dikurangi HI per 60. Oke, nanti kalian cek sendiri. Oke, saat single price keadaan optimal, MR sama dengan MC. Kita tahu MR-nya tadi adalah 5 juta per 120 dikurangi HI per 60, MC-nya adalah 20.000. Oke, dari persamaan ini kita memperoleh HI sama dengan 1.300.000 unit, P-nya adalah 30.833,33. Substitusi HI ini ke persamaan AR tadi. Maka profitnya berapa? Profitnya adalah selisih antara total revenue dikurangi dengan total cost. Total revenue-nya P dikalikan dengan HI, total cost-nya tadi telah kita hitung. Total cost saat memproduksi 1.300.000 tadi adalah 36M, maka profitnya adalah 4,083M. Kita bahas soal yang kelima. Perusahaan monopoli menjual dua jenis barang, barang satu dan barang dua. Terdapat tiga konsumen A, B, C yang mempunyai reservation price yang berbeda. Reserve price-nya seperti ini. Oke, jika unit cost-nya $30, maka kita disuruh untuk menentukan. Yang pertama, harga optimalnya berapa saat harganya adalah terpisah, saat harganya bundling, dan metode harga yang ketiga saat mix bundling. Oke, berapa harga yang harus dibebankan agar profitnya optimal. Kemudian yang kedua, kita disuruh menentukan di antara ketiga metode tersebut mana yang menghasilkan profit yang terbesar. Oke, kita mulai.
Kita mulai membahas saat metode yang pertama, dijual terpisah. Oke, reservation price-nya seperti ini. Oke, perusahaan itu pasti tidak akan menjual di atas cost $30. Jadi tidak akan menjual reservation price $20. Sehingga opsinya adalah mungkin dia akan menjual di harga $60 atau di harga $100. Dengan konsekuensinya masing-masing ya. Kalau $60 berarti yang membeli mungkin konsumennya bisa 2 konsumen. Kalau yang $100 cuma hanya satu konsumen yang membeli. Oke, kita hitung mana yang menghasilkan profit yang terbesar. Oke, kita tinjau dari barang yang pertama. Jika dijual $60 maka yang membeli adalah B dan C. Profitnya adalah karena dia dijual 60 sedangkan costnya tadi 30, masing-masing barang akan memberikan profit $30. Ada 2 barang yang terjual maka profitnya adalah $60. Sekarang jika dijual $100, yang membeli adalah C saja. B tidak membeli karena di atas reservation price-nya dia. Oke, hanya C yang beli. Profitnya berapa? 100 dikurangi 30, $70. Oke. Dari barang satu terlihat bahwa jika menguntungkan jika dijual ecerannya adalah $100. Dan demikian juga untuk barang 2. Barang 2 dengan proses yang sama maka akan menguntungkan jika dijual $100. Kesimpulan kita, jika dijual terpisah, barang 1 akan dijual $100, barang 2 dijual $100 juga dengan keuntungan profit totalnya 70 tambah 70 $140. Bagaimana jika barang tersebut dijual secara bundling? Oke, karena total reservation price-nya sama untuk setiap konsumen, maka harga bundlingnya adalah $120. Oke, saat harga bundlingnya $120, maka semua konsumen akan membeli. Oke, membeli 2 barang, masing-masing barang tadi cost-nya adalah $30, maka saat 2 barang maka total cost-nya adalah $60. Saat itu dijual $120, maka satu bundling itu akan memberikan profit sebesar $60. Karena ada 3 konsumen, ada 3 bundling yang dibeli. Kesimpulan kita, jika dijual secara bundling harganya $120 dengan total profit $180. Oke, sampai saat ini tadi secara terpisah $140 total profitnya, secara bundling total profitnya $180. Jadi bundling lebih menguntungkan. Sekarang kita akan bahas yang ketiga, metode yang ketiga, mix bundling. Jadi di mix bundling ini konsumen diberikan 2 opsi harga, bisa membeli secara eceran, bisa membeli satuan atau membeli secara bundling. Nah, harga bundlingnya adalah $120. Maka berapa kita menentukan harga ecerannya? Nah, kita lihat barang 1 misalnya saat bundling. Konsumen C itu tidak memperoleh surplus karena reservation price-nya itu sama dengan harga bundling $120 tadi. Barang 1 100, barang 2 20. Maka total reservation price-nya adalah $120 sama dengan harga. Dia tidak memperoleh surplus konsumen. Nah, dengan menurunkan harga, misalnya kita sebagai penjual menurunkan harga sedikit lebih kecil ke konsumen C. Oke, maka konsumen C itu akan beralih pilihan dan memperoleh surplus konsumen. Misalnya kita berikan harga ke dia $99,95. Oke, maka dia akan membeli barang 1 secara eseran karena dia akan memperoleh surplus sebesar $0,05. Oke, jadi pengenaan harga mix bundling ini bundling $120 atau barang 1 dijual eceran $99,95 dan demikian juga barang 2 akan dijual $99,95. Dengan adanya mix bundling ini maka A hanya akan membeli barang 2 secara terpisah $99,95. Oke, B akan membeli bundling. Oke, karena tidak bisa membeli secara eseran, lebih menguntungkan bundling. C akan membeli barang 1 secara terpisah. Oke, setelah kita hitung maka profitnya adalah dari A. Harga satuannya 30, dia membeli 99,95. Oke, ada 69,95 sebagai profit. C, dia membeli bundling $120 padahal costnya 2 barang $60. Maka perusahaan akan memperoleh profit 60. Oke, tadi 69,95, ini 60.
Demikian juga saat barang konsumen C membeli barang satu secara terpisah, ada keuntungan 69,95. Kita totalkan profitnya dari mix bundling adalah 199,90 dan dibandingkan dengan metode sebelumnya, mix bundling inilah yang memberikan profit terbesar. Jadi perusahaan akan memberikan metode mix bundling, tidak menjual secara terpisah atau pure bundling, karena mix bundling ini lebih menguntungkan. Kita ke soal terkait dengan iklan ya. Ini ada sedikit perhitungan terkait dengan turunan. Jadi ini sebenarnya informasinya hanya informasi tambahan saja. Perusahaan monopolis menghadapi permintaan seperti ini. P sama dengan 100 minus 3Q ditambah 4A pangkat setengah. Oke. Fungsi biayanya adalah C sama dengan 4Q kuadrat ditambah 10Q ditambah A. A di sini adalah level iklan. Oke, jadi sekarang ada iklan. Nah, kita disuruh untuk menentukan berapa level A, Q, dan P agar profit monopolis menjadi maksimal. Kemudian kita disuruh untuk menghitung market power dengan metode Lerner Index-nya. Oke, kita mulai. Total revenue P dikalikan dengan Q. P tadi adalah rumusnya ini, 100 minus 3Q ditambah 4A pangkat setengah. Dikalikan dengan Q, kita peroleh seperti ini, 100Q minus 3Q kuadrat ditambah 4A pangkat setengah Q. Total cost-nya adalah 4Q kuadrat ditambah 10Q ditambah A. Maka profitnya selisih antara TR dan TC, minus 7Q kuadrat ditambah 90Q ditambah 4A pangkat setengah Q minus A. Nah, kita sebenarnya bagaimana menentukan level Q, level A agar memaksimalkan profit. Oke. Agar profit maksimal, maka turunan dari profit terhadap Q sama dengan 0, dan turunan profit terhadap A itu juga sama dengan 0. Kita mulai satu persatu. Turunan profit terhadap Q sama dengan 0, kita memperoleh persamaan ini, minus 14Q ditambah 90 ditambah 4A pangkat setengah sama dengan 0. Turunan profit terhadap A sama dengan 0, maka 2A pangkat minus setengah dikalikan dengan Q minus 1 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita memperoleh A pangkat setengah sama dengan 2Q. Oke. Nah, persamaan ini kita substitusikan ke persamaan sebelumnya. Maka kita bisa tulis minus 14Q ditambah 90 ditambah 4 dikalikan dengan 2Q sama dengan 0. Di sini kita memperoleh Q sama dengan 15. Saat Q sama dengan 15, A dengan memasukkan ke A pangkat setengah sama dengan 2Q, maka A sama dengan 900. Oke. Dengan Q sama dengan 500, kemudian A 900 kita masukkan ke fungsi demand. Oke, di mana P sama dengan 300 minus 3Q ditambah 4A pangkat setengah. Q dan kita ganti dengan 15, A kita ganti dengan 900, kita dapat P sama dengan 175. Inilah level optimumnya perusahaan. Dia akan memproduksi Q sama dengan 15 dengan memberikan iklan atau advertisement sebesar 900 dan menentukan harga sebesar 175. Oke, kita mempunyai rumus fungsi total cost 4Q kuadrat tambah 10Q tambah A. Maka marginal cost-nya turunan pertama fungsi TC 8Q ditambah 10. Nah, saat Q sama dengan 15, MC-nya berapa? MC-nya adalah 130. Nah, kita bisa memasukkannya ke persamaan Lerner Index. P dikurangi MC per P. Kita tadi dapat di perhitungan sebelumnya P-nya 175. Maka Lerner Index-nya adalah 0,26.